Hanya karena nasi sisa dan sepasang sepatu mahal, seorang anak tega membiarkan ayahnya yang rentah berjalan menembus badai. Simak kisah memilukan ini sampai akhir dan tanyakan pada hati Anda, masihkah Anda memiliki nurani? Ketik amin jika Anda berjanji akan selalu menyayangi orang tua Anda sampai akhir hayat. Subscribe channel Suara Kehidupan untuk terus mendukung konten-konten positif dan emosional seperti ini. Bagikan video ini jika menurut Anda cerita ini layak menjadi pelajaran bagi banyak orang. Rumah ini tidak pernah sesunyi ini sebelumnya. Seolah-olah dinding-dindingnya ikut menahan napas sejak kepergian ibumu. Aku duduk di tepi ranjang yang sprei birunya mulai mendingin. Menatap sisi kosong di sebelahku, yang biasanya terisi oleh dengkur halus dan aroma minyak kayu putih yang menenangkan. Kehilangan istriku bukan sekedar kehilangan pendamping hidup, tapi seperti kehilangan separuh dari jiwaku sendiri, meninggalkan lubang besar yang kini hanya bisa kuisi dengan air mata yang jatuh tanpa suara. Setiap sudut ruangan ini adalah saksi bisu dari 30 tahun pengabdian. Di sana, di dekat jendela yang tirainya mulai berdebu, aku masih bisa melihat bayangannya sedang menjahit kancing kemejamu yang terlepas Agus. Namun kini, bayangan itu memudar seiring matahari yang terbenam di ufuk barat, meninggalkanku dalam remang yang menyesakkan dada. Aku hanyalah seorang lelaki tua dengan sisa-sisa tenaga, yang kini seringkali lupa di mana meletakkan kacamata, namun tak pernah lupa bagaimana rasanya dicintai dengan tulus. Bapak tidak bisa tinggal di sini sendirian terus. Suaramu memecah keheningan sore itu, Agus. Suaramu terdengar tegas, namun ada nada yang tak mampu kubaca di baliknya. Kamu datang dengan koper besar, menawarkan sebuah tempat di rumah megahmu di kota. Aku melihat wajahmu, wajah yang dulu sering kuhujani dengan ciuman saat kamu masih bayi, kini tampak begitu asing di balik setelan jas mahal yang membungkus tubuhmu. Aku memandang sekeliling rumah tua ini untuk terakhir kalinya. Koper kecil di samping kakiku terasa begitu berat, bukan karena isinya yang banyak, melainkan karena di dalamnya aku mencoba melipat semua kenangan tentang ibumu agar bisa kubawa serta. Aku merasa seperti pohon tua yang dicabut dari akarnya, rapuh, gemetar, dan ketakutan akan tanah baru yang akan kupijak. Apakah di rumahmu nanti ada ruang untuk nafasku yang semakin pendek? Apakah ada telinga yang mau mendengar ceritaku yang mungkin akan kuulangi berkali-kali? Aku melangkah keluar dari pintu kayu yang catnya sudah mengelupas itu dengan hati yang tertinggal di dalam. Saat mesin mobilmu menderu, aku menoleh ke belakang, menatap jendela kamar atas yang gelap. Aku pergi bukan karena ingin meninggalkan kenangan, tapi karena aku takut jika aku tetap di sini, aku akan mati karena kesepian yang mencekik. Aku menggenggam tasbih pemberian ibumu dengan tangan yang gemetar, mencoba mencari kekuatan di antara butiran-butirannya yang halus. "Ayo Pak, Dian sudah menunggu di rumah. Dia sudah menyiapkan kamar untuk Bapak," katamu tanpa menoleh. Matamu fokus pada jalanan yang mulai padat. Aku hanya mengangguk pelan, mencoba menelan gumpalan sesak di tenggorokan. Aku tidak tahu bahwa di balik kemewahan rumah yang kau janjikan, ada sebuah badai sunyi yang sedang menungguku untuk meluluh lantakan sisa-sisa harga diriku sebagai seorang ayah. Sebab, di kota yang penuh dengan lampu warna-warni itu, aku hanyalah orang asing yang sedang menjemput nasibnya sendiri. Aku memejamkan mata, membiarkan kegelapan membawaku pada sebuah ketidakpastian yang mulai merayap dingin ke dalam tulang-tulangku yang rentah. Sebuah istana kaca yang tampak begitu angkuh bagi sepasang mata tuaku. Aku melangkah keluar dengan tungkai yang kaku, menyeret sandal jepitku yang sudah tipis di atas lantai marmer yang begitu dingin dan licin. Rasanya seperti menginjak lapisan es. Setiap langkahku seolah meninggalkan noda di atas kemewahan yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Aku menunduk, melihat bayangan diriku sendiri di lantai itu. Sosok lelaki renta dengan baju batik yang sudah pudar warnanya.
tampak begitu tidak selaras dengan dinding-dinding yang berhias lukisan abstrak mahal. "Ini rumah Agus, Pak. Mulai sekarang, ini juga rumah Bapak," bisik Agus sambil merangkul bahuku. Namun rangkulannya terasa berbeda. Tidak ada kehangatan yang dulu sering kudapatkan saat ia masih kecil dan ketakutan akan gelap. Rangkulan ini terasa seperti sebuah kewajiban, sebuah tugas yang harus ia selesaikan dengan cepat. Pintu besar itu terbuka, dan di sana berdirilah Dian. Menantuku itu tampak cantik dengan gaun rumahan yang rapih. Namun senyum yang ia sunggingkan tidak pernah sampai ke matanya. "Selamat datang, Bapak," katanya lembut, tapi nada suaranya seputih salju dan sedingin angin malam. Ia tidak mencium tanganku, hanya mengangguk sopan dari jarak yang terasa seperti satu samudra luas. Ia segera beralih pada suaminya, membisikkan sesuatu tentang karpet yang baru saja dibersihkan dan debu yang mungkin terbawa dari luar. Aku berdiri mematung di ruang tamu yang luasnya mungkin melebihi seluruh luas rumah tuaku di kampung. Harum pewangi ruangan elektrik yang tajam menyerang indera penciumanku, menggantikan bau tanah dan kayu jati yang selama ini menjadi napas hidupku. Aku merasa sesak. Di sini tidak ada tempat untuk meletakkan rindu. Aku takut jika aku bergerak, aku akan memecahkan sesuatu yang berharga. Aku takut jika aku berbicara, suaraku yang parau akan mengotori keheningan yang begitu terjaga di rumah ini. "Mari Pak, saya antar ke kamar Bapak," ujar Dian sambil berjalan mendahuluiku. Aku mengikutinya melewati lorong panjang yang sunyi. Ia membukakan sebuah pintu di sudut paling belakang, dekat dengan area dapur. Kamar itu rapi, sangat rapi, hingga aku merasa bersalah karena telah membawa koper tuaku yang dekil ke dalamnya. Hanya ada satu tempat tidur, satu lemari kecil, dan satu jendela yang menghadap ke tembok tinggi tetangga. "Bapak istirahat saja dulu. Kalau butuh apa-apa, panggil asisten rumah tangga saja ya Pak, jangan sungkan," tambah Dian sebelum ia menutup pintu dengan suara klik yang pelan, namun terdengar seperti vonis penjara di telingaku. Kini aku sendirian lagi. Aku duduk di tepi kasur yang begitu empuk, namun rasanya tidak seakrab amben kayu di rumah lamaku. Aku membuka koper, mengeluarkan foto almarhumah istriku yang kupeluk erat di dada. Air mataku jatuh, membasahi kaca bingkai foto itu. "Bu, apakah aku benar-benar berada di rumah anak kita?" Bisikku lirih pada kesunyian. Aku merasa seperti barang antik yang tak lagi berguna, disimpan di gudang agar tidak merusak pemandangan ruang utama. Malam itu, aku berbaring dengan lampu yang tetap menyala, karena aku takut kegelapan di rumah ini akan menelan sisa-sisa keberadaanku tanpa ada yang menyadari. Aku menatap langit-langit kamar yang putih bersih, membayangkan apakah hari esok akan memberiku sedikit kehangatan, atau justru hanya menambah lapisan es dalam hatiku yang mulai membeku oleh rasa asing yang kian menghunjam. Rasa asing yang kian menghunjam itu nyatanya tak luruh bersama fajar. Justru semakin mengkristal saat sinar matahari mulai membasuh lantai marmer rumah ini dengan cahaya yang pucat. Aku terbangun sebelum suara alarm manapun berbunyi. Kebiasaan lama di kampung yang tak bisa dihapus oleh AC yang menderu pelan di atasku. Dengan langkah ragu, aku keluar dari kamar, mencoba mencari dapur hanya untuk sekadar menyeduh teh. Ritual sederhana yang biasanya kulakukan bersama ibumu, sambil mendengarkan kicau burung di dahan mangga. Namun di sini, yang kutemukan hanyalah keheningan teknologi, mesin kopi yang mendesis angkuh, dan aroma roti panggang yang terasa asing di penciumanku yang terbiasa dengan bau nasi hangat. "Bapak sudah bangun? Kenapa tidak tunggu Mbak saja yang buatkan minum?" Suara Dian mengagetkanku dari arah meja makan. Ia sudah rapi dengan pakaian kerjanya, jemarinya lincah menari di atas layar ponsel yang bercahaya. Aku tersenyum tipis, mencoba menutupi rasa canggungku. "Bapak biasa bangun pagi, Dian. Tak enak kalau cuma diam. Tadi Bapak lihat keran di belakang agak merembes. Mungkin perlu diganti karetnya, supaya airnya tidak terbuang percuma," kataku pelan, mencoba menawarkan sedikit kegunaan diriku di rumah ini. Aku hanya ingin membantu, menunjukkan bahwa aku masih memiliki mata yang awas dan tangan yang bisa bekerja. Namun Dian hanya menghela napas panjang tanpa menoleh padaku. "Sudahlah Pak, nanti biar tukang saja yang urus. Bapak tidak usah mengurusi hal-hal kecil seperti itu, nanti malah berantakan,"
Jawabnya dengan nada yang halus namun tajam, seolah sedang memperingatkan seorang anak kecil agar tidak menyentuh barang pecah belah. Kalimat itu jatuh seperti beban timah di dadaku. Di rumahku dulu, setiap inci dinding dan setiap tetes air adalah tanggung jawabku. Namun di sini, aku hanyalah penonton di barisan paling belakang. Agus menyusul ke meja makan. Wajahnya tampak lelah, matanya tertuju pada jam tangan mewahnya. Ia menyambar roti tanpa sempat menatap mataku lebih dari 2 detik. Agus, jangan lupa sarapan yang benar. Kamu sering telat makan kalau di kantor. Tidak baik buat lambungmu. Bisikku penuh perhatian, mencoba mencari celah untuk masuk ke dalam dunianya kembali. Iya Pak, Agus tahu. Sahutnya pendek. Nada bicaranya menunjukkan sedikit rasa tidak sabar. Bapak istirahat saja di rumah. Jangan banyak pikiran. Aku duduk di kursi kayu yang keras, menatap punggung mereka yang bersiap meninggalkan rumah. Di meja makan yang luas ini, aku merasa seperti selembar kertas usang yang terselip di antara buku-buku baru yang menggilap. Aku ingin bercerita tentang mimpi semalam, tentang betapa rindunya aku pada kebun belakang, atau sekedar ingin bertanya bagaimana kabar cucuku di sekolah. Namun, kata-kata itu hanya tertahan di tenggorokan, menjadi gumpalan pilu yang menyakitkan untuk ditelan. Mereka pergi tanpa sepatah kata pamit yang hangat, hanya suara deru mobil yang perlahan menjauh, meninggalkanku bersama kesunyian yang kembali meraja. Aku berdiri di depan jendela besar, menatap gerbang tinggi yang tertutup rapat. Aku menyadari satu hal yang menyakitkan. Aku ada di sini secara fisik, namun jiwaku tertinggal di gerbang luar. Tak pernah benar-benar diizinkan masuk ke dalam lingkaran kebahagiaan mereka. Aku kembali ke kamar, memandangi langit-langit yang bersih tanpa noda. Hatiku mulai bertanya-tanya, apakah keberadaanku di sini adalah sebuah anugerah atau justru sebuah gangguan yang sedang mereka coba toleransi dengan sisa-sisa kesabaran yang menipis. Ketakutan itu mulai berakar, tumbuh bersama bayang-bayang di dinding, menciptakan sebuah firasat buruk yang mulai membisikkan bahwa hari-hari tenangku telah berakhir sepenuhnya. Hari-hari yang awalnya sunyi, kini mulai diwarnai dengan suara-suara gesekan kecil yang menyakitkan, seperti suara kuku yang menggores kaca. Aku mencoba untuk tetap diam, menjadi bayangan yang tak terlihat. Namun naluriku sebagai seorang ayah dan kepala rumah tangga selama puluhan tahun, seringkali mengalahkan logika pengungsianku. Tanganku yang gemetar selalu gatal ingin merapikan apa yang berantakan. Dan bibirku yang keriput sulit untuk tidak berucap saat melihat sesuatu yang menurutku tidak pada tempatnya. Sore itu, aku melihat deretan sepatu mahal milik Dian berserakan di depan pintu, tercampur dengan debu dari taman. Dengan niat yang semurni embun pagi, aku berlutut, menyeka satu persatu sepatu itu dengan kain basah, lalu menyusunnya rapi sesuai warna. Aku hanya ingin Dian merasa senang saat pulang nanti, melihat rumahnya sedikit lebih tertata oleh tangan tua ini. Aku juga mematikan beberapa lampu ruang tengah yang menyala terang benderang meski hari masih siang. Teringat betapa susahnya dulu aku dan ibumu menyisihkan uang untuk membayar tagihan listrik demi sekolah Agus. Namun, saat suara kunci pintu berputar dan langkah kaki Dian yang terburu-buru masuk ke rumah, yang kudapatkan bukanlah senyuman. Ia tertegun menatap rak sepatu, lalu matanya beralih ke arahku dengan tatapan yang sulit kujelaskan. Perpaduan antara terkejut dan amarah yang tertahan. "Bapak, kenapa sepatu-sepatu saya dipindah?" Suaranya datar, namun ada getaran ketidaksukaan yang menusuk telingaku. "Maaf Dian, Bapak cuma mau bantu. Bapak lihat tadi berantakan, jadi Bapak rapikan sekalian Bapak lap debunya. Saya punya asisten rumah tangga untuk itu, Pak." Potongnya cepat, sambil mulai memindahkan kembali sepatu-sepatu itu dengan gerakan yang kasar. "Dan kenapa lampu-lampu dimatikan? Rumah ini jadi gelap dan sumpek. Saya tidak suka suasana gelap kalau pulang kerja." Aku berdiri dengan lutut yang terasa linu, mencoba tersenyum meski hatiku mulai terasa perih. "Bapak pikir sayang listriknya, Nak? Kan masih siang, matahari masih terang." Dian menghela napas panjang, sebuah helaan napas yang seolah membuang seluruh sisa kesabarannya. Ia tidak membalas perkataanku, hanya berlalu menuju dapur dengan langkah yang menghentak lantai marmer. Dari kejauhan, aku mendengar ia berbicara di telepon dengan Agus,
Suaranya naik 1 oktav. Ia mengeluh tentang aturan-aturan lama yang dibawa masuk ke rumahnya dan bagaimana ia merasa tidak bebas di istananya sendiri. Aku berdiri mematung di tengah ruang tamu yang luas, dikelilingi oleh kemewahan yang terasa semakin menjepit napas. Di sini, niat baikku berubah menjadi gangguan, dan kasih sayangku dianggap sebagai campur tangan yang tak diinginkan. Aku menatap tanganku yang kasar dan penuh urat menonjol. Tangan yang dulu membangun rumah kecil untuk Agus, kini terasa seperti tangan seorang perusak di rumah megah ini. Malam itu, meja makan terasa lebih dingin dari biasanya. Tidak ada denting sendok yang ceria, hanya keheningan yang menyesakan. Agus lebih banyak menunduk, sementara Dian sesekali memberikan instruksi pada asisten rumah tangga dengan nada yang seolah-olah ditujukan untuk menyindir keberadaanku. Aku menyadari bahwa rutinitas mereka yang sempurna telah terganggu oleh kehadiranku, dan sebuah retakan besar mulai terbentuk di bawah kaki kami, menunggu waktu untuk benar-benar terbelah. Retakan itu benar-benar menganga lebar saat aku mencoba menyelipkan suara tuaku di tengah perdebatan kecil mereka tentang urusan rumah tangga yang sebenarnya bukan hakku untuk mencampuri. Namun hatiku yang keras kepala ini selalu merasa bahwa aku masihlah seorang kepala keluarga yang harus meluruskan apa yang miring. Meski aku tahu, kini aku hanyalah sehelai daun kering yang menumpang di dahan yang bukan milikku. Pagi itu, kulihat Dian membuang sisa makanan semalam ke tempat sampah dengan gerakan yang begitu ingan, seolah nasi-nasi itu tidak pernah memiliki arti. "Dian, nak, bukankah nasi itu masih bisa dipanaskan untuk sarapan?" Sayang, jika dibuang begitu saja. Di luar sana, banyak orang yang harus memeras keringat hanya untuk sesuap nasi. Ucapku pelan, mencoba menata kalimat sehalus mungkin agar tidak melukai harga dirinya. Aku hanya teringat masa-masa sulit dulu, saat aku harus bekerja di bawah terik matahari demi memastikan piring Agus tidak pernah kosong. Dian menghentikan gerakannya. Ia membalikan badan, menatapku dengan mata yang memincing tajam. "Bapak, ini rumah saya. Saya tahu mana yang layak dimakan dan mana yang sudah sampah. Saya tidak mau suami saya jatuh sakit hanya karena makan makanan sisa yang sudah tidak sehat." "Bapak bukan bermaksud begitu, nak. Hanya saja pola hidup hemat itu akan membawa keberkahan." "Keberkahan atau kekikiran, Pak?" potongnya dengan nada yang bergetar karena emosi yang tertahan. "Sejak Bapak ada di sini, setiap gerak-gerik saya seolah diawasi. Lampu yang saya nyalakan Bapak matikan, makanan yang saya buang Bapak permasalahkan." Saya merasa seperti orang asing di rumah saya sendiri karena kritik-kritik Bapak yang tidak ada habisnya. Agus, yang sedari tadi hanya diam memperhatikan layar laptopnya, akhirnya menghela napas panjang. Ia menghampiri kami, namun langkahnya tidak tertuju padaku, melainkan pada istrinya. Ia merangkul bahu Dian yang tegang, seolah sedang melindunginya dari serangan kata-kataku. "Pak, tolonglah, berhenti bersikap seperti ini," ujar Agus. Suaranya terdengar begitu lelah dan penuh pekanan. "Dian benar, ini bukan lagi zaman Bapak di kampung. Kami punya cara sendiri untuk mengelola rumah tangga ini." Suara Bapak yang terus-menerus menasehati itu, jujur saja, membuat kami tidak tenang. Kami butuh ketenangan setelah lelah bekerja seharian. Kalimat Agus menghujam tepat di ulu hatiku. Suara Bapak yang terus-menerus menasehati itu membuat kami tidak tenang. Ternyata, setiap kata kasih sayang dan kekhawatiranku kini telah berubah menjadi polusi suara di telinga mereka. Aku terdiam, lidahku keluh. Aku ingin membela diri, ingin mengatakan bahwa aku cerewet karena aku peduli, karena aku tidak ingin mereka merasakan pahitnya kekurangan yang pernah kualami. Namun, melihat tatapan mereka yang begitu kompak menyudutkanku, aku menyadari bahwa pembelaanku hanya akan menjadi bensin bagi api yang kian membesar. Aku menunduk, memandangi jemari tanganku yang mulai keriput dan gemetar. Di dalam rumah yang berpendingin udara ini, aku merasa seolah sedang berdiri di tengah padang pasir yang gersang. Tidak ada tempat teduh bagi suaraku. Aku perlahan berbalik, melangkah menuju kamar dengan punggung yang semakin membungkuk, memikul beban rasa bersalah yang tak seharusnya kupanggul.
Malam itu, dari balik pintu kamar yang tertutup rapat, aku mendengar suara isak tangis Dian dan bisikan-bisikan Agus yang mencoba menenangkannya. Mereka membicarakanku seolah-olah aku adalah sebuah masalah besar yang sulit dipecahkan. Hatiku hancur berkeping-keping. Lebih hancur daripada saat aku kehilangan rumah tuaku. Aku menyadari bahwa kehadiranku bukan lagi sebuah kebahagiaan bagi mereka, melainkan sebuah duri dalam daging yang setiap hari semakin menusuk dalam. Duri dalam daging itu nyatanya tidak hanya melukai mereka, tapi juga mulai membusuk di dalam dadaku, menyebarkan rasa sakit yang membuat setiap karikan napas terasa seperti menghirup debu yang menyesakan. Aku mulai belajar untuk lebih banyak berdiam diri, mengunci bibirku rapat-rapat, meski mataku melihat keran yang menetes, atau lampu yang dibiarkan menyala di siang bolong. Aku mencoba menjadi hantu di rumah ini. Ada namun tak terlihat, bernapas namun tak terdengar. Aku menghabiskan waktu berjam-jam di dalam kamar yang sempit, menatap dinding putih yang seolah perlahan bergerak maju untuk menghimpitku dalam kesepian yang absolut. Namun, sesunyi apapun aku mencoba bersikap, keberadaanku tetaplah sebuah gangguan yang nyata. Suatu sore, Dian mengundang beberapa teman kantornya untuk jamuan makan malam kecil. Rumah yang biasanya tenang itu kini riuh dengan tawa dan aroma masakan catering yang mahal. Aku, yang semula berniat tetap di kamar, merasa tidak enak hati jika tidak menyapa tamu-tamu anakku. Dengan kemeja batik terbaik yang kupunya, satu-satunya yang masih rapi, aku keluar dan mencoba tersenyum, menyalami mereka satu persatu dengan tangan yang sedikit gemetar. "Ini bapaknya Agus ya? Wah, masih terlihat segar," sapa salah satu teman Dian dengan ramah. Aku merasa dihargai sejenak, dan tanpa sadar, kebiasaan lamaku muncul kembali. Aku mulai bercerita tentang betapa hebatnya Agus saat kecil, tentang bagaimana ibunya dulu selalu menyiapkan sambal kesukaan Agus setiap kali ia pulang sekolah. Aku juga bercerita tentang filosofi hidup sederhana yang selalu kami pegang di kampung. Aku hanya ingin memecah kekakuan, ingin merasa menjadi bagian dari kegembiraan mereka. Namun, aku tidak menyadari bahwa setiap kalimat yang keluar dari mulutku adalah sebuah noda di mata Dian. Ia menatapku dengan sorot mata yang meminta aku untuk segera berhenti, seolah-olah ceritaku adalah sampah yang mengotori keindahan acaranya. "Bapak, sepertinya sudah waktunya Bapak minum obat dan istirahat," potong Dian dengan nada yang sangat sopan di depan tamu-tamunya. Namun cengkraman tangannya di lenganku terasa begitu dingin dan memaksa. Aku terdiam. Kalimat tentang kebaikan ibumu terputus di tengah jalan. Aku melihat beberapa tamu saling berpandangan, dan di sana, di sudut ruangan, aku melihat Agus membuang muka. Ia malu. Anak yang dulu kubanggakan di depan semua orang, kini merasa malu hanya karena ayahnya yang cerewet ini menceritakan masa kecilnya yang penuh perjuangan. Aku hanya bisa mengangguk lemah, membiarkan Dian menuntunku kembali ke lorong menuju kamarku yang gelap. "Tolong Pak," bisik Dian setelah kami menjauh dari kerumunan. Suaranya rendah, namun penuh dengan getaran amarah. "Jangan buat saya malu lagi dengan cerita-cerita kuno itu. Teman-teman saya tidak perlu tahu berapa kali Agus jatuh dari sepeda atau betapa susahnya hidup Bapak dulu. Di sini, kita sedang membangun citra, bukan sedang mengenang masa lalu yang pahit." Aku menutup pintu kamar dengan tangan yang lemas. Aku duduk di kegelapan, mendengarkan tawa dari ruang tengah yang kembali pecah. Sementara di sini, aku hanya bisa mendengar detak jantungku sendiri yang terasa semakin lambat. Aku menyadari bahwa di rumah ini, aku bukan lagi seorang ayah yang dihormati, melainkan sebuah aib yang harus disembunyikan di balik pintu tertutup. Rasa tidak betah itu kini bukan lagi milik Dian saja, tapi telah merayap masuk ke dalam sumsum tulangku, membuatku mulai bertanya-tanya, apakah ada tempat di dunia ini yang masih menyisakan sedikit ruang untuk suaraku yang sudah rentah? Pertanyaan tentang ruang untuk suaraku yang sudah rentah itu menggantung di udara seperti kabut pagi yang enggan pergi,
menyelimuti setiap langkahku yang kini terasa semakin berat dan ragu. Keesokan harinya, rumah itu kembali ke ritme sunyinya yang dingin. Namun, ada sesuatu yang berbeda dalam atmosfernya, sebuah ketegangan yang lebih tajam, seperti dawai gitar yang ditarik terlalu kencang hingga nyaris putus. Aku terbangun dengan rasa sesak yang aneh di dada, bukan karena sakit fisik, melainkan karena kesadaran bahwa kehadiranku di sini telah menjadi beban yang tak kasat mata, namun terasa sangat nyata. Aku melangkah menuju dapur dengan niat hanya untuk mengambil segelas air putih, mencoba tetap tidak terdengar agar tidak memicu badai baru. Namun, langkahku terhenti di balik pilar ruang tengah saat mendengar bisikan-bisikan dari meja makan. Itu suara Agus dan Dian. Aku seharusnya menjauh, namun namaku disebut, dan rasa ingin tahu yang menyakitkan menahan kakiku di sana. Gus, sampai kapan kita harus begini? Suara Dian terdengar parau, seperti seseorang yang sudah kehabisan air mata. Teman-temanku mulai membicarakan tentang ayahmu yang unik itu. Aku malu, Gus. Citra yang kita bangun susah payah di lingkungan ini bisa hancur kalau setiap ada tamu, bapakmu keluar dan menceritakan masa lalu kita yang susah. Aku ingin hidup tenang, tanpa harus merasa diawasi dan dikritik setiap hari. Aku menahan napas, menanti jawaban dari anak lelaki yang dulu selalu kusuapi dengan penuh doa. Aku tahu, Dian, aku juga tidak menyangka akan seberat ini, sahut Agus, dan setiap katanya terasa seperti sembilu yang mengiris hatiku pelan-pelan. Bapak memang terlalu banyak bicara, terlalu banyak mengatur. Aku sudah mencoba bersabar, tapi aku juga lelah. Pekerjaanku di kantor sudah sangat menekan, dan pulang ke rumah hanya untuk mendengar ceramah Bapak tentang penghematan dan masa lalu. Itu melelahkan jiwaku. Lalu apa rencanamu? Kita tidak bisa membiarkan ini berlarut-larut, cecar Dian lagi. Ada jeda yang cukup lama sebelum Agus menjawab. Sebuah jeda yang membuat jantungku berdenyut menyakitkan. Beri aku waktu. Aku akan mencari jalan keluar yang tidak membuatku terlihat seperti anak durhaka, tapi juga bisa mengembalikan ketenangan rumah kita. Mendengar kata jalan keluar dari mulut anak kandungku sendiri, membuat duniaku terasa runtuh seketika. Logikaku berteriak agar aku segera masuk ke sana, mengatakan bahwa aku akan pergi detik ini juga agar mereka bahagia. Namun hatiku, hati seorang ayah yang masih menyimpan memori tentang jemari kecil Agus yang menggenggam telunjukku saat ia belajar berjalan, merasa ragu. Aku masih ingin percaya bahwa ini hanyalah kekhilafan sesaat karena kelelahan. Aku masih ingin percaya bahwa di balik setelan jas mahalnya, ada Agus kecilku yang masih menyayangiku. Aku kembali ke kamar dengan langgah lunglai, tanpa jadi mengambil minum. Rasa hausku hilang, digantikan oleh rasa pahit yang memenuhi kerongkongan. Aku duduk di tepi tempat tidur, menatap pantulan diriku di cermin lemari yang buram. Apakah aku benar-benar seburuk itu? Apakah kasih sayang yang kuwujudkan dalam bentuk perhatian dan nasihat telah menjadi racun bagi mereka? Kebimbangan mulai merayap di antara celah-celah hatiku yang retak. Di satu sisi, aku ingin bertahan demi menjaga sisa-sisa keluarga yang kupunya. Namun di sisi lain, aku mulai menyadari bahwa mencintai terkadang berarti harus tahu kapan saatnya melepaskan. Aku mulai melihat tumpukan pakaian di sudut kamar sebagai pengingat bahwa aku hanyalah seorang musafir yang telah terlalu lama bertamu di tempat yang tidak lagi menginginkanku. Tempat yang tidak lagi menginginkanku itu kini terasa semakin mencekam. Seperti sebuah kotak kaca yang udaranya perlahan-lahan disedot keluar, hingga aku terengah mencari sisa-sisa oksigen. Kebimbangan yang merayap di hatiku semakin membesar saat aku menyadari bahwa bukan hanya kehadiranku yang menjadi beban, tetapi ada beban lain yang lebih berat yang sedang dipikul oleh Agus tanpa ia ceritakan padaku. Aku tak sengaja menemukan sebuah amplop besar di atas meja kerja Agus yang tertinggal saat ia terburu-buru pergi ke kantor. Di sana, tertera tumpukan tagihan yang angkanya membuat mataku yang mulai kabur ini terbelalak. Rupanya, kemewahan yang mereka pamerkan hanyalah sebuah istana pasir yang rawan runtuh. Cicilan rumah, mobil, dan gaya hidup Dian yang tinggi telah mencekik leher anakku.
Pantas saja ia tampak begitu lelah. Pantas saja setiap nasihat penghematanku terdengar seperti ejekan di telinganya. Aku duduk di kursi kerjanya yang empuk, namun rasanya seperti duduk di atas duri. Aku merasa gagal sebagai seorang ayah. Bukan hanya karena aku tidak bisa membantu secara finansial, tapi karena aku tidak tahu betapa menderitanya anakku di balik senyum palsu yang ia pasang setiap hari. "Bapak sedang apa di situ?" Suara Dian menggelegar dari ambang pintu, membuat jantungku meloncat dari tempatnya. Aku segera bangkit, gemetar. "Maaf Dian, Bapak melihat amplop ini terbuka. Bapak tidak bermaksud lancang, Bapak hanya khawatir melihat Agus yang sepertinya sedang banyak pikiran." Dian melangkah maju, merebut amplop itu dengan kasar. Wajahnya memerah, bukan karena malu, tapi karena amarah yang meledak. "Bapak tidak berhak mencampuri urusan keuangan kami. Apa Bapak pikir dengan melihat ini Bapak bisa menghakimi saya lagi? Mengatakan saya boros? Mengatakan saya istri yang tidak becus?" "Tidak, Nak. Bapak hanya sedih melihat Agus bekerja terlalu keras, sampai ia lupa untuk bahagia." Bapak punya sedikit simpanan dari hasil jual tanah di kampung dulu. Meski tidak seberapa, ambillah untuk membantu. Simpanan Bapak itu tidak ada artinya dibanding kebutuhan kami. Teriaknya, suaranya melengking menembus langit-langit rumah. Uang Bapak itu hanya akan menambah harga diri Bapak untuk terus mendikte hidup kami. Kami tidak butuh uang receh Bapak. Kami butuh Bapak berhenti menjadi hakim di rumah ini. Aku terdiam. Air mataku mulai menggenang. Aku tidak bermaksud menghakimi. Aku hanya ingin menjadi pelabuhan bagi badai yang sedang mereka hadapi. Namun, setiap uluran tanganku selalu dianggap sebagai belenggu. Logikaku kini mulai berbisik bahwa cinta yang kupunya telah menjadi beban tambahan bagi pundak Agus yang sudah hampir patah. Aku melihat Dian bernafas terengah-engah. Matanya penuh kebencian yang tak lagi bisa disembunyikan. Hatiku mulai retak lebih dalam. Aku menyadari bahwa rahasia yang terbuka sedikit demi sedikit ini bukanlah kunci untuk kami bersatu, melainkan palu yang akan menghancurkan fondasi terakhir hubungan kami. Aku ingin memeluk Dian, ingin mengatakan padanya bahwa hidup tidak harus seberat ini jika kita saling terbuka. Namun aku tahu, pelukanku pun akan ia anggap sebagai gangguan. Malam itu, saat Agus pulang dengan wajah yang lebih gelap dari malam, aku hanya bisa menatapnya dari kejauhan. Aku ragu untuk mendekat, ragu untuk bicara. Aku terjepit di antara keinginan untuk membantu dan kenyataan bahwa keberadaanku hanyalah menambah polusi di tengah badai mereka. Di dalam kamar yang sunyi, aku mulai menyentuh koper tuaku kembali. Jemariku meraba permukaannya yang kasar, seolah sedang meminta pendapat pada benda mati itu. Apakah sudah waktunya aku melepaskan peganganku pada dahan yang sudah rapuh ini? Dahan yang sudah rapuh ini seakan merintih di bawah tekanan angin yang semakin kencang. Persis seperti suasana di meja makan malam itu yang terasa begitu menyesakan. Aku duduk diam, hanya berani menyentuh pinggiran piringku tanpa minat untuk menyuap nasi yang terasa hambar. Di seberangku, Agus duduk dengan kepala tertumpu pada kedua tangannya. Sementara Dian duduk tegak dengan aura dingin yang sanggup membekukan udara di sekeliling kami. Tidak ada suara denting sendok, hanya deru napas Agus yang berat dan sesekali isak tertahan dari Dian yang seolah sengaja diperdengarkan untuk memancing reaksi. "Gus," suara Dian memecah keheningan dengan nada rendah yang mengancam. "Aku sudah bicara dengan pemilik butik. Mereka menagih pelunasan sisa dekorasi kemarin. Dan bapakmu, tadi pagi dia lancang sekali memeriksa meja kerjamu." Agus perlahan mengangkat wajahnya. Matanya merah. Bukan hanya karena kurang tidur, tapi karena beban yang sepertinya sudah mencapai puncaknya. Ia menoleh ke arahku. Sebuah tatapan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Tatapan yang kosong. Seolah Atu bukan lagi ayahnya, melainkan sebuah teka-teki rumit yang ingin ia buang jauh-jauh. "Pak," suara Agus bergetar. "Kenapa Bapak harus ikut campur sejauh itu? Apa tidak cukup Bapak membuat Dian merasa tidak nyaman di rumahnya sendiri dengan semua teguran Bapak? Sekarang Bapak mulai menggeledah barang-barangku.
Aku menggeleng pelan. Air mataku nyaris jatuh. Bukan begitu, Agus. Bapak hanya melihat amplop itu terbuka. Bapak hanya ingin menawarkan bantuan, Nak. Bapak masih punya sisa warisan tanah kecil di kampung yang bisa kita jual bersama untuk menutup. Warisan? Dian tertawa sinis. Sebuah tawa yang terdengar seperti pecahan kaca. Warisan tanah di pelosok itu bahkan tidak cukup untuk membayar biaya listrik rumah ini selama 1 semester, Pak. Bapak selalu merasa pahlawan dengan barang-barang lama Bapak. Bapak tidak sadar bahwa keberadaan Bapak di sini justru yang membuat rezeki kami terasa seret karena suasana rumah yang selalu panas. Cukup, Dian, Argus membentak. Namun anehnya, bentakan itu tidak menghentikan Dian, melainkan justru membuat tangis istrinya meledak. Kenapa kamu bentak aku, Gus? Aku yang menderita di sini. Aku yang harus mendengar ocehan bapakmu setiap hari tentang cara mencuci, cara menghemat, cara hidup miskin. Aku tidak tahan lagi. Pilih, Gus, bapak atau aku? Pertanyaan itu menggantung di udara seperti vonis mati. Aku melihat anakku terpojok dalam pilihan yang mustahil. Logikaku berbisik bahwa seorang suami harus membela istrinya. Namun hatiku benjerit, mengingatkan Agus pada semua malam saat aku mendekapnya ketika ia bermimpi buruk di masa kecil. Aku ingin bangkit, ingin mengatakan bahwa jangan pilih aku, jangan biarkan rumah tanggamu hancur karena lelaki tua ini. Namun lidahku keluh. Aku hanya bisa menatap Agus, berharap ada secercah kasih sayang yang tersisa di matanya. Namun, yang kulihat hanyalah kepasrahan yang pahit. Agus tidak menjawab. Ia hanya bangkit dari kursinya dan berjalan pergi meninggalkan kami, membiarkan Dian terus terisak dan membiarkanku tenggelam dalam rasa bersalah yang tak terhingga. Aku menyadari bahwa rahasia hatinya kini telah terbuka sepenuhnya. Ia mencintaiku, tapi ia lebih mencintai ketenangannya sendiri. Malam itu, aku kembali ke kamarku dengan langkah yang terseret. Aku duduk di lantai, bersandar pada koper tuaku, menatap rembulan yang mengintip dari balik tembok tinggi. Rahasia tentang betapa tidak berartinya diriku di rumah ini, kini sudah terpampang nyata. Aku berada di titik di mana hatiku ingin terus memeluk anakku, namun logikaku mulai berkemas, menyadari bahwa kadangkala pengabdian tertinggi seorang ayah adalah menjadi tiada agar anaknya bisa merasa berkuasa. Malam itu, aku tidak bisa memejamkan mata sama sekali. Setiap detak jam dinding terdengar seperti palu yang memaku hatiku pada kenyataan yang pahit. Aku mencoba mencari sisa-sisa alasan untuk bertahan, namun yang kutemukan hanyalah bayang-bayang kegagalan yang menari di dinding kamar. Aku tersadar bahwa keberadaanku di rumah ini bukan lagi sebagai orang tua yang dihormati, melainkan sebagai sebuah ujian kesabaran bagi mereka. Sebuah beban moral yang ingin mereka lepaskan, namun terhalang oleh rasa malu pada dunia. Menjelang fajar, aku mendengar suara langkah kaki di lorong. Pintu kamarku diketuk pelan, dan saat terbuka, kulihat Agus berdiri di sana tanpa gairah hidup. Ia tidak mengenakan jas kantornya, hanya kaos oblong yang nampak kusut. Ia duduk di kursi kecil di sudut kamar, menatapku dengan mata yang begitu hampa, hingga aku merasa seolah sedang menatap sebuah sumur tua yang sudah kering airnya. "Pak," suaranya serak, nyaris tak terdengar. Agus baru saja bicara panjang dengan Dian. Semalaman kami tidak tidur. Aku hanya terdiam, menggenggam erat pinggiran spray. Aku tahu apa yang akan datang, namun aku tetap mencoba memasang wajah tegar. Wajah yang dulu selalu kupakai saat gagal panen, agar ia tidak merasa lapar. "Apa yang kalian bicarakan, Nak?" tanyaku lilih. Agus menunduk, tangannya saling meremas. "Dian ingin kita mencari suasana baru. Dia merasa rumah ini terlalu penuh dengan tekanan. Dan sejujurnya, Gus juga merasa tidak bisa fokus bekerja jika setiap hari harus menengahi perselisihan antara Bapak dan dia. Gus sayang Bapak, tapi Gus juga harus menjaga keutuhan rumah tangga Gus." "Bapak mengerti, Agus. Bapak sangat mengerti," jawabku cepat.
mencoba memotong kalimatnya agar ia tidak perlu mengucapkan kata-kata yang lebih menyakitkan lagi. Aku tidak ingin mendengar anakku sendiri memintaku pergi dengan bahasa yang gamblang. Aku ingin menjaga sisa harga dirinya dan harga diriku. Ada sebuah rumah kecil di pinggir kota, milik teman Agus yang tidak terpakai. Mungkin Bapak bisa tinggal di sana sebentar, hanya sampai suasana mendingin. Lanjutnya, namun matanya tidak berani menatapku. Kebohongan itu terasa begitu nyata di udara. Kami berdua tahu, sebentar adalah kata lain dari selamanya. Kami berdua tahu bahwa rumah kecil itu hanyalah sebuah tempat pembuangan yang dibalut dengan bahasa yang halus. Titik balik ini sungguh menghantamku tepat di ulu hati. Logikaku kini menang atas hatiku. Aku tahu bahwa tidak ada lagi ruang untukku di sini, tidak di rumah ini, dan mungkin tidak di dalam rencana masa depan mereka. Aku melihat anakku, buah hatiku yang dulu pernah berjanji akan menjagaku di hari tua, kini sedang menyusun kata-kata untuk mengasingkanku secara perlahan. Komplikasi ini bukan lagi tentang siapa yang benar atau salah, tapi tentang sebuah kenyataan, bahwa kasih sayangku kini telah menjadi kadaluarsa di matanya. Aku mengangguk pelan. Sebuah anggukan yang mengakhiri semua harapan yang sempat kubangun saat pertama kali menginjakan kaki di rumah ini. Bapak akan berkemas, Nak. Jangan khawatirkan Bapak. Bapak hanya ingin kamu bahagia. Ucapku dengan suara yang bergetar, namun penuh ketabahan. Saat Agus keluar dari kamar, aku merasa ruangan ini tiba-tiba menjadi sangat luas dan dingin. Aku berdiri di depan cermin, menatap lelaki tua yang tampak begitu menyedihkan itu. Rahasia besar itu kini telah terbuka sepenuhnya. Cinta seorang ayah memang tak bersyarat. Namun kesabaran seorang anak ternyata memiliki batas. Kini, aku bersiap menghadapi klimaks dari drama hidupku. Sebuah badai yang akan membawaku menuju jalanan sunyi yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Membisikkan sebuah kepastian bahwa pengasingan ini tidak akan berjalan semudah kata-kata Agus tadi pagi. Hari itu, langit kota mendadak berubah menjadi abu-abu yang pekat. Seakan alam pun turut merasakan sesak yang menghuni rongga dadaku. Aku mulai memasukkan satu demi satu pakaianku ke dalam koper tua yang kuncinya sudah mulai berkarat. Kemeja batik yang sakunya pernah kau isi dengan kerikil saat kau kecil, Agus. Dan sarung pemberian almarhumah ibumu yang aromanya masih menyimpan sisa-sisa doa terakhirnya. Tanganku bergetar hebat saat aku mencoba melipat baju-baju itu. Setiap lipatan adalah serpihan harga diri yang kini harus kusimpan rapi dalam sunyi. Tiba-tiba, pintu kamarku terbuka dengan dentuman pelan namun tegas. Dian berdiri di sana, bukan dengan wajah menyesal, melainkan dengan sorot mata yang menuntut kecepatan. Bapak sudah selesai berkemas. Mobil yang dipesan Agus sudah menunggu di depan. Katanya tanpa basa-basi. Suaranya terdengar seperti mesin yang dingin. Ia bahkan tidak menawarkan bantuan untuk mengangkat koper yang kulihat ia pandang dengan tatapan jijik. Seolah barang-barangku adalah tumpukan sampah yang selama ini mengotori keindahan istananya. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan debaran jantungku yang tidak beraturan. Iya, Dian. Sebentar lagi Bapak keluar. Bapak hanya ingin memastikan tidak ada kenangan yang tertinggal di sini, agar tidak merepotkanmu untuk membuangnya nanti. Dian hanya mendengus, lalu berbalik pergi tanpa sepatah kata pun. Aku menyeret koperku melewati lorong yang dulu terasa sangat megah, namun kini terasa seperti lorong menuju pengadilan. Di ruang tamu, Agus berdiri mematung di dekat jendela besar. Ia tidak berani menoleh saat aku melintas. Mungkin ia takut melihat pantulan rasa bersalahnya di mataku. Atau mungkin ia sedang sibuk meyakinkan dirinya sendiri bahwa mengusir ayahnya adalah demi kebaikan bersama. Agus, panggilku lirih. Ia berbalik, wajahnya pucat pasi. Iya, Pak. Mobilnya sudah siap. Agus sudah titipkan sedikit uang pada supirnya untuk makan Bapak nanti. Uang tidak akan bisa menggantikan waktu yang hilang, Nak. Ucapku dengan suara yang tiba-tiba terasa sangat kuat, meski hatiku hancur. Bapak pergi bukan karena Bapak marah. Bapak pergi karena Bapak tidak ingin menjadi alasan kamu kehilangan senyum istrimu. Tapi ingatlah satu hal.
rumah yang dibangun di atas air mata orang tua, fondasinya tidak akan pernah benar-benar kokoh. Kalimatku memicu sesuatu dalam diri Dian. Ia muncul dari balik dapur dengan wajah yang memerah padam. Bapak tidak usah menyumpahi kami. Bapaklah yang membuat rumah ini panas dengan segala ceramah Bapak. Bapak yang tidak tahu diri, sudah ditolong malah terus-terusan mau mengatur. Konfrontasi besar itu akhirnya meledak di tengah ruang tamu yang luas. Suara Dian meninggi, memantul di dinding-dinding kaca, menghancurkan sisa-sisa kesabaran yang kupunya. Aku hanya bisa terdiam, membiarkan setiap hinaannya menyayat kulitku. Aku melihat ke arah Agus, berharap ia akan membelaku untuk yang terakhir kalinya. Namun ia justru menunduk dalam-dalam, membiarkan istrinya terus menghujaniku dengan kata-kata yang lebih dingin dari es. Emosi yang tertahan selama berbulan-bulan kini tumpah, menciptakan badai yang tak mungkin lagi diredakan hanya dengan sebuah pelukan. Seiring dengan petir yang tiba-tiba menggelegar di langit, seolah ikut memprotes ketidakadilan yang sedang terjadi di bawah atap mewah ini. Dian masih terus berbicara, suaranya melengking tajam, menuduhku sebagai beban yang menghambat kebahagiaan mereka, sementara aku hanya bisa mematung dengan koper tua di genggaman yang terasa semakin berat. Di luar, hujan mulai turun dengan deras, menghantam kaca jendela dengan suara yang memekakkan telinga, menciptakan suasana mencekam yang belum pernah kurasakan sebelumnya. "Cukup, Dian, hentikan," teriak Agus, namun matanya masih tertuju pada lantai, bukan padaku. "Kenapa harus berhenti, Gus?" Kamu lihat sendiri kan? Bahkan alam pun setuju kalau kehadiran Bapak di sini hanya membawa sial. Lihat hujan ini. Dian menunjuk ke arah pintu dengan telunjuk yang gemetar. Pilih sekarang, Agus. Kalau hari ini dia tidak keluar dari rumah ini, maka aku yang akan pergi. Dan jangan pernah cari aku lagi. Aku tidak mau hidup satu detik pun lagi dengan orang tua yang kerjanya hanya menyalahkan hidup kita. Pilihan sulit itu kini diletakkan di atas meja, di antara kami bertiga. Aku melihat Agus, anakku, lelaki yang dulu kubesarkan dengan seluruh sisa tenagaku, tampak begitu rapuh. Ia menatap Dian dengan ketakutan yang mendalam, ketakutan akan kehilangan wanita yang dicintainya, ketakutan akan kesepian di rumah besar ini. Lalu, ia perlahan mengangkat wajahnya dan menatapku. Tatapan itu lebih menyakitkan daripada 1000 cacian. Ada permohonan di sana, sebuah permintaan agar aku mengalah, agar aku menjadi martir demi kedamaian palsunya. "Pak," suaranya pecah, "tolong." Tolong mengerti posisi Agus. Agus tidak bisa kehilangan Dian. Aku tersenyum. Sebuah senyum paling getir yang pernah kuukir di wajahku yang rentah. Aku tidak butuh dia melanjutkan kalimatnya. Aku sudah tahu jawabannya sejak ia membiarkan Dian menghinaku tadi. Dengan tangan yang gemetar, aku meraih payung tua yang kusilipkan di samping koper, payung yang sudah banyak lubangnya, seolah menggambarkan kondisi hatiku saat ini. "Jangan menangis, Agus. Bapak sudah mengerti," ucapku pelan, mencoba menjaga agar suaraku tidak ikut pecah. Seorang ayah tidak akan pernah membiarkan anaknya menderita karena dirinya. Jika kepergian Bapak adalah harga yang harus dibayar untuk kebahagiaanmu, maka Bapak akan membayarnya sekarang juga. Aku mulai melangkah menuju pintu besar itu. Setiap langkah terasa seperti mencabut paksa akar-akar hidupku dari tanah. Dian berdiri dengan angkuh, melipat tangan di dada, menungguku benar-benar lenyap dari pandangannya. Saat aku membuka pintu, angin kencang dan tempias hujan langsung membasahi batik tuaku, memberikan sensasi dingin yang menusuk hingga ke sumsum tulang. Aku berhenti sejenak di ambang pintu, menoleh ke belakang untuk terakhir kalinya. Agus masih berdiri di sana, mematung, tanpa ada niat untuk menahan langkahku atau setidaknya memayungiku sampai ke mobil. Ia membiarkan ayahnya, lelaki yang pernah menggendongnya sejauh berkilo-kilometer saat ia sakit, melangkah keluar menuju badai yang mengamuk. Emosi di dadaku meledak dalam bentuk isak tangis yang tertahan saat aku menyadari bahwa pintu rumah ini tidak akan pernah terbuka lagi untukku.
dan suara klik dari kunci yang diputar dari dalam terdengar seperti dentuman palu hakim yang menjatuhkan vonis terakhir bagi sisa hidupku. Aku berdiri di teras yang sempit, sementara di depanku hujan turun seperti tirai air yang tak berujung, menghapus bayangan dunia yang kukenal. Air yang dingin mulai merayap naik dari ujung sandal jepitku, menembus kain sarung dan memeluk tubuhku yang mulai menggigil. Aku menoleh ke belakang, menatap kaca jendela besar yang gelap. Di sana, di balik lapisan kaca yang kokoh, aku bisa melihat samar bayang Agus yang berdiri mematung, hanya menatapku tanpa daya, seperti melihat orang asing yang tersesat di halaman rumahnya. "Pergilah, Pak. Jangan buat ini semakin sulit," bisikku pada diri sendiri, karena aku tahu tak akan ada lagi suara yang menyahut. Aku mulai melangkah menuruni anak tangga satu demi satu. Setiap pijakan kakiku ke tanah yang becek terasa seperti meninggalkan bagian dari nyawaku di rumah itu. Mobil yang tadi dijanjikan Agus tidak terlihat dimanapun. Mungkin sang supir sudah pergi karena tak tahan menunggu badai. Atau mungkin itu hanya alasan halus agar aku segera angkat kaki. Aku tidak peduli lagi. Dengan koper tua yang semakin berat karena menyerap air hujan, aku berjalan menuju gerbang tinggi yang terbuka sedikit, seolah memberiku jalan menuju pengasingan yang abadi. Hujan semakin membabi buta, menghantam pundakku yang sudah membungkuk. Air mata dan air hujan bercampur di pipiku yang keriput. Namun aku tidak menyekanya. Aku membiarkan langit menangis bersamaku. Karena hanya langitlah yang sepertinya memahami betapa sesaknya dikhianati oleh darah daging sendiri. Aku berjalan menyusuri trotoar jalan raya yang mulai sepi, hanya diterangi oleh lampu-lampu jalan yang berpijar kuning pucat. Di bawah guyuran ini, aku merasa begitu kecil, begitu tak berarti. Seolah-olah seluruh pengabdianku sebagai ayah selama ini hanyalah debu yang kini hanyut di bawah air selokan. Pilihan sulit telah dibuat oleh Agus, dan aku telah menerima konsekuensinya dengan kepala tertunduk. Aku melihat mobil-mobil mewah berlalu lalang, memuncratkan air genangan ke arah bajuku. Namun aku tak merasa marah. Rasa sakit di hatiku jauh lebih mati rasa daripada dingin yang menusuk tulang. Aku berhenti sejenak di bawah sebuah pohon besar yang daunnya tak mampu lagi menahan derasnya air. Aku memeluk koperku, mencoba melindungi foto almarhumah istriku di dalamnya, meski aku tahu air pasti sudah merembes masuk. "Bu, lihatlah anakmu," lirihku dengan suara yang hilang ditelan gemuruh petir. Dia sudah besar, sudah sukses, dan sudah tidak membutuhkan pelukan bapaknya lagi. Konfrontasi ini berakhir bukan dengan kemenangan siapapun, melainkan dengan kekalahan kemanusiaan di dalam rumah mewah itu. Aku terus berjalan tanpa arah, membiarkan kakiku membawa raga yang lelah ini sejauh mungkin dari aroma rumah yang kini terlarang bagiku. Di balik jendela kaca sana, Agus mungkin kembali ke pelukan istrinya. Sementara di sini, di bawah langit yang murka, aku mulai menyadari bahwa malam ini, trotoar yang dingin akan menjadi saksi satu-satunya atas kehancuran martabat seorang ayah. Saat aku akhirnya jatuh terduduk di depan sebuah toko yang sudah tutup, tak lagi sanggup menyeret langkah maupun koperku yang kini terasa seberat gunung. Napas kurasa semakin pendek, beradu dengan uap dingin yang keluar dari mulutku setiap kali aku mencoba menghirup oksigen yang terasa tajam seperti sembilu. Aku menyandarkan punggungku pada pintu besi yang terkunci rapat, memeluk lututku yang gemetar hebat, mencoba mencari sisa-sisa kehangatan dari tubuhku sendiri yang sebenarnya sudah nyaris membeku. Di tengah remang lampu jalan, aku perlahan membuka koper tuaku dengan jemari yang sudah membiru. Aku tak peduli lagi pada baju-bajuku yang basah kuyup. Tujuanku hanya satu, memastikan foto ibumu masih utuh. Saat jemariku menyentuh bingkai kayu itu, hatiku hancur berkeping-keping. Kaca bingkainya retak, dan air hujan telah merembes masuk, memudarkan warna pada wajah cantik istrimu yang sedang tersenyum. Aku mengusap wajah di foto itu dengan ibu jariku. Namun perlahan sosoknya seolah menghilang, luruh bersama air mata yang tak henti mengalir.
Maafkan aku, Bu. Aku tidak bisa menjaga rumah kita. Aku pun tak bisa menjaga anak kita agar tetap memiliki hati. Bisikku parau. Sementara petir kembali menyambar di kejauhan, seolah meneriakkan kesedihanku pada dunia yang tuli. Aku teringat saat-saat paling sulit dalam hidup kita dulu, ketika kita harus berbagi satu butir telur untuk makan bertiga, agar Agus bisa tetap kenyang dan belajar dengan tenang. Saat itu, meski kita lapar, kita merasa kaya karena kita memiliki satu sama lain. Namun kini, di tengah kota yang penuh dengan gedung-gedung pencakar langit ini, aku merasa seperti sebutir pasir yang tak berharga, dibuang oleh tangan yang dulu kuajari cara memegang sendok. Pilihan sulit ini telah benar-benar mencabik-cabik jiwaku. Aku harus memilih antara terus berharap pada Agus yang sudah menutup pintunya, atau merangkak di jalanan ini untuk mencari sisa-sisa hidup. Kesadaran itu menghantamku dengan sangat keras. Aku tidak punya siapa-siapa lagi. Tidak ada rumah untuk pulang, tidak ada pundak untuk bersandar. Aku melihat ke langit yang masih saja menumpahkan amarahnya, lalu menatap telapak tanganku yang kasar. Tangan ini yang dulu memanggul beban berat demi masa depan Agus, kini bahkan tak sanggup lagi memegang sebuah payung. Aku merasa martabatku sebagai lelaki, sebagai suami, dan sebagai ayah telah hanyut bersama aliran air di parit depan mataku. Malam semakin larut, dan kedinginan ini mulai berubah menjadi rasa kebas yang menakutkan. Aku memejamkan mata sejenak, membayangkan kehangatan api unggun di belakang rumah kita dulu. Namun yang kurasakan hanyalah lantai semen yang keras dan lembab. Aku tahu, konfrontasi besar ini telah berakhir dengan pengusiranku yang mutlak. Aku kini harus bersiap menghadapi kenyataan paling pahit di penghujung usiaku, menjadi sebatang kara di antara jutaan manusia, tanpa tahu apakah esok pagi mataku masih akan terbuka untuk melihat matahari yang mungkin tak lagi hangat bagiku. Mengintip malu-malu di balik gedung-gedung beton yang menjulang, namun sinarnya tak sedikit pun mampu mengusir rasa beku yang telah meresap jauh ke dalam sumsum tulangku. Aku terbangun dengan tubuh yang kaku, seolah-olah sendi-sendiku telah berubah menjadi karat. Suara bising kendaraan mulai menggantikan gemuruh petir semalam, namun bagiku, dunia tetap saja sunyi. Aku bangkit dengan sisa tenaga yang ada, mencoba merapikan pakaian batikku yang kini kusam dan penuh noda lumpur. Sebuah seragam kemiskinan yang kini terpaksa kukenakan di hadapan dunia. Perjuangan untuk bertahan hidup di jalanan ternyata jauh lebih kejam daripada dinginnya hujan. Perutku mulai merintih, menagih janji yang tak bisa ku tepati. Aku berjalan menyusuri trotoar, memandangi orang-orang yang melangkah terburu-buru menuju kantor atau sekolah. Wajah-wajah yang mengingatkanku pada Agus. Beberapa orang menatapku dengan iba, namun lebih banyak yang membuang muka, seolah-olah aku adalah noda yang mengganggu keindahan pagi mereka. Aku berhenti di depan sebuah kedai kecil, mencium aroma nasi uduk yang mengepul hangat, sebuah aroma yang dulu selalu menyambutku di rumah. "Bapak mau beli?" tanya penjualnya, seorang wanita paruh baya yang menatapku dengan curiga. Aku meraba saku celanaku, hanya menemukan beberapa lembar uang kertas yang sudah basah dan koyak, sisa uang yang kucelipkan untuk jaga-jaga saat di kampung dulu. "Hanya nasi pupih saja, Bu, jika boleh," ucapku parau, menahan rasa malu yang membakar sisa-sisa harga diriku. Wanita itu memberikan sebungkus nasi kecil, dan aku memakannya di pojok trotoar, menyuap butiran nasi itu dengan jemari yang masih gemetar, sementara air mata kembali menetes, membuat nasi itu terasa asin oleh kesedihan. Aku menyadari bahwa pilihanku kini semakin sempit. Aku tidak bisa kembali ke rumah Agus. Pintu itu sudah terkunci rapat oleh kebencian Dian dan kelemahan hati anakku sendiri. Aku juga tidak mungkin pulang ke kampung dengan tangan hampa dan tubuh yang mulai rongsok, hanya untuk menjadi bahan gunjingan orang-orang desa tentang betapa malangnya nasib sang ayah yang anaknya sudah sukses. Aku terjebak dalam sebuah labirin tanpa pintu keluar, di mana setiap jalannya hanya menuju pada kehancuran yang lebih dalam. Sore pun tiba, membawa kembali hembusan angin yang menusuk.
Aku duduk di sebuah bangku taman yang sudah reot, menatap anak-anak kecil yang berlarian dengan tawa yang lepas. Di sana, aku melihat bayangan Agus saat kecil, berlari ke arahku dengan tangan terbuka, berteriak, "Bapak, Bapak." Bayangan itu begitu nyata hingga aku tanpa sadar merentangkan tanganku, ingin memeluknya. Namun yang kudekap hanyalah udara hampa yang dingin. Tubuhku mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan yang luar biasa. Kepalaku terasa berat, dan pandanganku sesekali mulai mengabur. Aku merasa nyawaku perlahan-lahan mulai memudar, seperti lilin yang sudah kehabisan sumbunya. Resolusi terakhir yang kupunya hanyalah pasrah pada takdir yang telah digariskan. Aku mulai mencari tempat yang paling tenang di sudut taman ini, jauh dari keramaian, agar jika nanti saatnya tiba, aku tidak merepotkan siapapun. Sebuah keinginan terakhir dari seorang ayah, yang bahkan di ambang kehancurannya, masih memikirkan cara untuk tidak menjadi beban bagi dunia yang telah membuangnya. Bahkan ketika napas ini terasa semakin berat, merayapi tenggorokan yang kering. Aku bersandar pada sebuah pohon beringin tua di sudut taman yang remang, tempat di mana bayang-bayang malam mulai menyelimuti tubuhku yang kian rentah. Dadaku terasa seperti dihimpit bongkahan batu besar. Setiap tarikan napas adalah sebuah perjuangan, sebuah perlawanan sia-sia melawan kelelahan yang sudah mencapai puncaknya. Aku tahu, waktu yang kupunya mungkin tak lagi sampai pada fajar esok hari, karena dinginnya malam ini terasa jauh lebih tajam merobek kulitku dibandingkan malam-malam sebelumnya. Dengan jemari yang kaku dan membiru, aku meraba saku bajuku, mencari sesuatu yang bisa kugunakan untuk meninggalkan jejak terakhir. Aku menemukan secarik kertas truk belanja yang sudah lecek dan basah di dasar tas, serta sebuah bolpoin tua yang tintanya nyaris kering. Di bawah temaram lampu taman yang berkedip-kedip, aku mulai menulis. Setiap goresan tanganku terasa amat berat. Huruf-hurufnya miring dan bergetar, mencerminkan betapa rapuhnya keadaanku saat ini. Untuk anakku, Agus. Aku memulai dengan nama yang masih paling kucintai di dunia ini. Jangan pernah merasa bersalah atas kepergian Bapak. Bapak pergi dengan hati yang ikhlas. Maafkan Bapak yang terlalu cerewet. Bapak hanya ingin kamu tidak lupa pada akar tempatmu tumbuh. Cintailah Dian dengan segenap hatimu. Jagalah dia, karena hanya dia yang kini kamu miliki. Bapak sudah merasa cukup melihatmu sukses. Meski dari kejauhan, air mataku jatuh tepat di atas tulisan Agus. Membuat tinta hitam itu sedikit luntur dan melebar. Seperti duka yang tak lagi tertampung. Aku ingin menulis lebih banyak lagi. Ingin menceritakan betapa bangganya aku padanya saat ia pertama kali bisa membaca. Atau betapa rindunya aku pada almarhumah ibunya. Namun kekuatanku seolah tersedot habis oleh setiap kata yang kupahat. Penakku berhenti. Tanganku jatuh terkulai di atas tanah yang lembab. Membiarkan kertas itu terselip di antara jemariku yang tak lagi sanggup menggenggam. Pandanganku mulai berpendar. Cahaya lampu taman berubah menjadi lingkaran-lingkaran emas yang indah. Mengingatkanku pada kunang-kunang di sawah kita dulu. Aku merasa seolah-olah beban di pundakku perlahan-lahan diangkat oleh tangan-tangan yang lembut. Aku tidak lagi merasakan dingin, tidak lagi merasakan lapar. Bahkan rasa perih di hatiku akibat cacian Dian mulai memudar, digantikan oleh kedamaian yang asing namun menenangkan. Di kejauhan, aku seolah mendengar suara istriku memanggil namaku, lembut seperti semilir angin sore. Aku tersenyum tipis, sebuah senyuman yang bebas dari rasa sakit dan pengkhianatan. Aku memejamkan mata perlahan, membiarkan kegelapan yang hangat memelukku sepenuhnya. Inilah resolusi terakhirku, menyerahkan raga yang sudah hancur ini pada tanah, sambil membawa cinta yang tak pernah padam untuk anak yang telah membuangku ke jalanan. Membawa cinta yang tak pernah padam untuk anak yang telah membuangku ke jalanan adalah doa terakhir yang kubawa hingga nafasku yang paling ujung, tepat sebelum segalanya menjadi putih dan sunyi.
Pagi itu, kota terbangun dengan rutinitasnya yang angkuh, tanpa tahu bahwa di bawah kerimbunan beringin tua di sudut taman, seorang lelaki telah menyelesaikan perjalanan panjangnya. Tubuhku ditemukan oleh seorang petugas kebersihan taman, tertunduk kaku dengan koper tua di sampingku yang masih terkunci rapat, seolah ingin melindungi semua kenangan di dalamnya agar tidak ikut tercuri oleh dunia yang kejam. Pak, bangun!" Suara itu terdengar jauh, namun aku tak lagi memiliki telinga untuk mendengarnya. Petugas itu terkesiap saat menyadari bahwa raga yang ia sentuh sudah sedingin es. Ia menemukan secarik kertas basah yang terselip di jemariku yang membiru. Kertas yang tintanya luntur namun masih menyisakan nama Agus yang tertulis dengan penuh sisa tenaga. Tak lama kemudian, kerumunan mulai berkumpul. Mereka menatapku dengan tatapan beragam. Ada yang meneteskan air mata. Ada yang hanya mengabadikanku lewat kamera ponsel sebagai berita viral hari itu, tanpa tahu betapa hancurnya hati yang pernah berdenyut di dalam dada ini. Pilihan terakhirku telah kutunaikan. Aku tidak kembali untuk merusak kebahagiaan anakku. Aku memilih untuk memudar dalam senyap. Polisi datang, memeriksa isi koperku, dan menemukan foto almarhumah istriku, serta kartu identitas yang menuntun mereka pada sebuah alamat mewah di jantung kota. Ironisnya, rumah yang pernah mengusirku kini menjadi satu-satunya petunjuk untuk memulangkan jasadku. Di rumah itu, Agus sedang menyesap kopi paginya ketika pintu diketuk oleh petugas berseragam. Aku tidak ada di sana untuk melihat wajahnya, namun aku bisa membayangkan bagaimana cangkir itu mungkin jatuh dan hancur berkeping-keping di atas lantai marmer yang licin, persis seperti hatiku malam itu. Aku tidak tahu apakah Dian akhirnya merasa menang, atau justru dihantui oleh bayang-bayang lelaki tua yang pernah ia hina, yang kini pulang dalam balutan kain kafan tanpa pernah membalas satu pun makiannya. Akhir ini begitu pahit, sesak, dan tak terelakkan. Aku tidak meninggal dalam pelukan hangat keluarga yang kucintai, melainkan di atas tanah yang tak pernah memilikiku. Namun, dalam ketiadaanku, aku merasa bebas. Aku bukan lagi beban, bukan lagi suara cerewet yang mengganggu telinga, dan bukan lagi penghalang bagi ambisi mereka. Aku kini hanya menjadi sebuah nama dalam berita duka, sebuah pengingat bagi setiap anak yang masih memiliki orang tua, bahwa pintu yang kau kunci hari ini mungkin tak akan pernah bisa kau buka kembali besok pagi. Tubuhku perlahan diangkat, meninggalkan tempat terakhir di mana aku merasakan dinginnya dunia. Inilah akhir dari drama panjang seorang ayah yang mengabdi hingga nafas terakhir, sebuah penutup yang ditulis dengan air mata dan diakhiri dengan kesunyian abadi. Kesunyian abadi itu kini menjadi satu-satunya bahasa yang tersisa di antara aku dan Agus, saat raga kaku ini akhirnya tiba kembali di ambang pintu rumah megah itu. Namun kali ini bukan dengan langkah kaki yang ragu, melainkan di atas usungan yang dingin. Aku tidak bisa lagi melihat bagaimana wajah anakku saat ia harus menandatangani surat-surat kematianku. Namun aku bisa merasakan getaran hebat dari tangannya yang memegang pena. Tangan yang sama yang dulu pernah aku tuntun untuk menuliskan huruf pertama di buku sekolahnya. Rumah yang dulu terasa begitu panas oleh perdebatan, mendadak menjadi sangat sunyi. Sebuah kesunyian yang lebih mengerikan daripada badai hujan yang mengusirku malam itu. Tidak ada lagi suara Dian yang melengking memprotes lampu yang menyala atau sepatu yang berantakan. Yang ada hanyalah isak tangis yang tertahan di balik pintu kamar yang tertutup rapat. Aku ingin berkata, "Jangan menangis, Nak. Bapak sudah tidak merasakan sakit lagi." Namun bibirku sudah terkunci rapat oleh takdir yang tak mungkin digugat. Agus duduk bersimpuh di samping jasadku, memandangi wajahku yang kini tampak begitu tenang. Jauh lebih tenang daripada saat aku masih harus menelan setiap hinaan di meja makan mereka. Ia menemukan kertas basah itu, pesan terakhirku yang kini sudah kering, namun meninggalkan bercak air mata.
Aku seolah bisa melihat air matanya jatuh membasahi kembali tulisan namaku di sana. Sebuah penyesalan yang datang saat waktu sudah berubah menjadi batu nisan. "Pak, bangun Pak," Agus minta maaf. Rintihnya berkali-kali, namun suaranya hanya memantul di dinding marmer yang mahal. Pelajaran pertama yang kutinggalkan untuknya adalah tentang waktu. Bahwa waktu adalah sesuatu yang paling kejam. Ia memberi kita kesempatan untuk mencintai, namun ia tidak pernah memberi kita kesempatan untuk mengulang. Agus baru menyadari bahwa kemewahan yang ia bangun dengan susah payah, istana kaca yang ia pertahankan dengan mengorbankan ayahnya, kini terasa seperti penjara yang sangat hampa. Ia memiliki segalanya, rumah, mobil, dan jabatan. Namun ia kehilangan satu-satunya orang yang akan mencintainya tanpa syarat, bahkan saat ia tidak memiliki apa-apa. Penutup ini adalah awal dari sebuah beban baru bagi Agus. Ia akan terus hidup dengan ingatan tentang punggung bapaknya yang membungkuk saat berjalan menembus hujan. Sebuah bayangan yang akan menghantuinya setiap kali ia menutup mata. Aku tidak bermaksud menghukumnya dengan rasa bersalah. Namun itulah harga dari sebuah pengkhianatan terhadap darah sendiri. Aku sudah memaafkannya jauh sebelum ia sempat meminta maaf. Namun memaafkan diri sendiri adalah perjalanan panjang yang harus ia tempuh sendirian mulai hari ini. Memanfaatkan waktu untuk memaafkan diri sendiri adalah perjalanan panjang yang harus ia tempuh sendirian mulai hari ini. Namun, bayang-bayang diriku ternyata tak semudah itu luntur dari sela-sela lantai marmer yang dulu begitu diagungkan oleh Dian. Di rumah yang kini terasa lebih luas dan lebih sunyi dari kuburan ini, kulihat menantuku itu duduk tertegun di ruang tengah, menatap rak sepatu yang kini tertata rapi, namun tak lagi tersentuh tangan tuaku. Tidak ada lagi aroma minyak kayu putih yang ia benci. Tidak ada lagi suara batuk kecilku di pagi hari. Dan tidak ada lagi nasi sisa yang diperdebatkan. Namun, keheningan ini justru berteriak lebih keras daripada ceramah apapun yang pernah kuucapkan. Dian mulai menyadari bahwa dengan kepergianku, sebagian dari cahaya kemanusiaan di rumah ini ikut padam. Ia melihat Agus yang kini menjadi sosok pendiam. Sosok yang pulang kerja hanya untuk duduk melamun di kamar yang pernah menjadi tempat pengasinganku. Kemenangan yang Dian dapatkan, ketenangan yang ia tuntut dengan air mata palsu, ternyata terasa begitu hambar dan beracun. Setiap kali ia menyalakan lampu ruang tengah yang terang benderang, ia teringat wajahku yang mencoba berhemat. Setiap kali ia membuang makanan, ia teringat suaraku yang gemetar mengingatkan tentang keberkahan. "Gus, makanlah sedikit," bisik Dian suatu malam, mencoba meraih tangan suaminya. Namun, Agus hanya menatapnya dengan tatapan yang kosong. Tatapan yang sama yang ia berikan padaku saat ia membiarkanku pergi menembus hujan. "Rumah ini terlalu terang, Dian. Tapi, kenapa aku merasa semuanya begitu gelap?" Jawab Agus lirih, sebelum ia bangkit dan meninggalkan Dian sendirian di tengah kemewahan yang kini terasa mencekam. Penyesalan itu mulai merayap seperti rayap yang memakan fondasi rumah tangga mereka. Dian mulai memahami bahwa kehormatan seorang istri bukanlah saat ia berhasil menguasai suaminya, melainkan saat ia mampu menghormati akar yang menumbuhkan suaminya. Ia kini harus hidup dengan kenyataan bahwa suaminya melihatnya bukan lagi sebagai belahan jiwa, melainkan sebagai alasan mengapa ayahnya harus menemui ajal di trotoar yang dingin. Cinta mereka yang dulu dianggap segalanya, kini retak di bawah beban rasa bersalah yang tak tertahankan. Refleksi ini datang terlambat, seperti hujan yang turun setelah tanaman mati kekeringan. Mereka memiliki rumah yang megah, namun kehilangan rumah yang sesungguhnya, tempat di mana kasih sayang dan rasa hormat menjadi atapnya. Aku melihat mereka dari kejauhan, dari kedamaian yang kini kupunya, dengan rasa iba. Ternyata, melihat anak kita menyesal jauh lebih menyakitkan daripada saat ia menghina kita, karena aku tahu
penyesalan ini akan menjadi luka yang tidak akan pernah benar-benar sembuh sepanjang sisa hidup mereka. Penyesalan ini akan menjadi luka yang tidak akan pernah benar-benar sembuh sepanjang sisa hidup mereka. Menjadi sebuah monumen kesedihan yang berdiri tegak di tengah ruang tamu yang dulu menjadi saksi bisu pengusiranku. Kini, rumah mewah itu tak ubahnya sebuah museum kenangan pahit, di mana setiap sudutnya menyimpan gema suara tuaku yang kini telah sirna. Agus akhirnya memutuskan untuk menjual rumah itu. Ia tak lagi sanggup menginjakan kaki di lantai yang sama yang pernah kulewati dengan kaki gemetar membawa koper tua. Mereka pindah ke kota lain, mencoba melarikan diri dari bayang-bayang, namun mereka segera menyadari bahwa kemanapun mereka pergi, rasa bersalah adalah koper yang paling berat untuk dipanggul. Di nisan putih yang kini memayungi jasadku, Agus sering datang sendirian saat hari masih sangat pagi. Ia tidak lagi memakai jas mahalnya, melainkan kemeja batik tua yang pernah kubelikan untuknya bertahun-tahun lalu. Kemeja yang dulu ia anggap sebagai aib, kini ia dekap sebagai harta paling berharga. Ia bersimpuh di atas rumput yang basah, persis seperti posisiku di bawah pohon beringin malam itu, dan berbisik pelan. "Pak, Agus sudah paham sekarang. Keberkahan bukan pada harta yang melimpah, tapi pada doa yang masih sempat kita minta dari tangan orang tua." Kisah ini berakhir di sini, bukan dengan pesta kesuksesan, melainkan dengan sebuah pelajaran berdarah-darah tentang harga sebuah pengabdian. Aku, sang ayah, telah menyelesaikan tugasku sebagai orang tua, mendampingi anak hingga ia bisa berdiri tegak, meski akhirnya tanganku sendiri yang dipatahkan. Aku pergi tanpa membawa dendam, karena bagi seorang ayah, dendam adalah racun yang tak boleh diberikan kepada anak-anaknya. Aku hanya membawa satu rahasia besar ke alam sana, bahwa aku tetap mencintainya, meski ia telah membunuh martabatku berkali-kali. Bagi kalian yang masih memiliki akar di rumah, lihatlah mereka bukan sebagai beban yang menghalangi kebebasanmu. Lihatlah mereka sebagai sumber kekuatan yang mungkin tak akan pernah bisa kau beli dengan kesuksesan setinggi langit pun. Jangan biarkan pintu rumahmu menjadi pintu penjara bagi mereka, dan jangan biarkan kata-katamu menjadi hujan badai yang mengusir mereka ke jalanan sunyi. Karena suatu saat nanti, ketika kursi tua itu kosong dan aroma minyak kayu putih itu hilang, kau akan menyadari bahwa kehilangan orang tua adalah satu-satunya kemiskinan yang tak akan pernah bisa diperbaiki oleh kekayaan apapun. Aku memejamkan mata dalam keabadian yang tenang, membiarkan angin membawa sisa-sisa ceritaku ke telinga mereka yang masih mau mendengarkan. Tak ada lagi hinaan, tak ada lagi air mata. Hanya ada doa yang terus mengalir dari kejauhan. Inilah akhir dari perjalanan seorang ayah yang ikhlas. Seorang lelaki yang mengalah agar anaknya bisa merasa menang. Hingga maut sendiri yang akhirnya mendamaikan segalanya.